JHS Charis National Academy. Kita kembali lagi di chapel JHS Charis National Academy. Sebelum kita memulai chapel kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini, kami masih hidup dan menikmati berkat Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali mengikuti chapel, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dan kami boleh mengikuti chapel dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
my God, my life I owe, and I live for you alone. I am yours evermore. Heaven and earth will shout your praise, the wonder of your name I'll proclaim evermore. Hai, halo anak-anak. Apa kabar kalian semua? Teacher berharap kalian semua baik-baik, sehat-sehat, dan tentu saja bersukacita, bergembira semua. Kenapa bergembira? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Begitu kata firman Tuhan. Obat apa? Banyak. Obat pusing, obat flu, pilek, demam, obat sakit kepala, obat sakit hati, dan juga bisa menyembuhkan patah hati. Oke, sudah cukup lama kita tidak bertemu, tidak berjumpa Kopi Darat. Ya, teacher masih ingat terakhir kali kita bertemu di sekolah itu pada hari Jumat 13 Maret 2020. Ya, ketika itu weekend dan ketika teacher turun dari lantai 2, di lantai bawah teacher masih menjumpai beberapa anak dance yang sedang mungkin berlatih untuk persiapan lomba dance yang akan diadakan akhir bulan Maret ketika itu. Ya, masih cukup banyak dari kalian yang berada di sekolah, dan ketika teacher sampai di ruangan teacher di kelas 8A waktu itu,
Teacher juga masih menjumpai banyak anak-anak 8A yang masih berada di kelas sampai sore ya. Sebagian besar memang mengerjakan project, mengerjakan tugas-tugas karena saat itu memang sedang musim final project. Ada yang masih gambar-gambar ya, ada juga yang potong-potong kertas yang tempel-tempel di lantai, dan ada juga yang bermain gitar, nyanyi-nyanyi dengan teman-teman, ada yang sekedar mengobrol, dan teacher juga ikut gabung, ikut nongkrong bersama mereka, ngobrol-ngobrol sambil minum secangkir kopi. Nah, ternyata itulah saat terakhir, hari terakhir kita bersama-sama di sekolah. Karena pada hari Senin 16 Maret 2020 kita mendapat informasi bahwa sekolah harus lockdown, tutup, dan kalian tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Harus mengkarantina diri di rumah dan mulai pembelajaran online ya, untuk mencegah penyebaran dan penularan virus. Nah, kalau dihitung-hitung sejak itu sampai hari ini berarti kita sudah 5 bulan tidak bertemu. Dan bila ini masih berlanjut 1 bulan lagi, artinya kita sudah setengah tahun. Oke? Nah, ada dua kegundahan ya, dua kegalauan terbesar yang menjadi cerita atau curhat-curhat kalian yang teacher dengar dari kalian semua, dari berbagai angkatan ya, dari kelas 7, 8, 9, bahkan juga dari kakak-kakak SMA sampai juga kakak-kakak alumni yang sudah lulus. Ada dua kegalauan besar ya yang menjadi keluhan kalian. Yang pertama adalah bosan. Ya, bosan. Dan cukup banyak dari kalian yang mengeluhkan kebosanan, bosan teacher berada di rumah saja, sampai bahkan ada lagunya, bored in the house, I'm bored in the house. Seperti itu. Ya, karena memang cukup panjang masa karantina kita. Bahkan ada beberapa anak yang awal kita karantina itu senang ya, asik, gak usah ke sekolah, gak perlu datang ke sekolah. Lama-kelamaan akhirnya mereka juga bosan. Karena apa? Karena memang ini bukan liburan. Kalau liburan kalian tidak datang ke sekolah, tapi kalian bisa jalan-jalan, ya bisa ke mall, bisa nonton bioskop, bisa ke kafe, ke makan di resto bersama dengan keluarga dan teman-teman, atau bisa juga mengunjungi tempat-tempat wisata. Tapi saat ini tempat-tempat tersebut semuanya pun juga tutup ya, karena memang kondisi yang mengharuskan demikian, sehingga benar-benar praktis kita hanya di rumah. Tempat-tempat yang lain tidak menerima pengunjung. Keluhan yang kedua adalah kangen. Ya, sebetulnya kalian bukan kangen sekolah, kalian tidak kangen sekolah. Yang kalian kangeni, yang kalian rindukan adalah suasana sekolah. Kangen teman-teman, kangen nongkrong bareng di kantin, kangen hangout bareng, dan mungkin sebagian ada yang kangen teacher-teacher juga. Oke. Nah, di masa lockdown ini mungkin bisa jadi kita down karena bosan dan kangen tadi. Cukup lama tidak bertemu teman-teman ya, hanya di rumah saja. Oke, kita boleh down, tapi jangan lock. Ya, boleh down karena kondisi yang sedang terjadi itu manusiawi. Tapi jangan sampai pikiran kita, suasana hati kita, semangat kreativitas kita kemudian menjadi lock atau terkunci. Lalu rebahan saja, tidak melakukan apa-apa, merenungi nasib, mengasihani diri sendiri, merasa jadi orang yang paling susah di bumi ini, atau bahkan menyalahkan keadaan. Oke, kali ini ada satu rahasia yang teacher mau bagikan pada kalian. Jangan bilang-bilang siapa-siapa, rahasia. Nah, sesungguhnya bosan dan kangen itu menyimpan satu energi yang besar. Ya, dan bila ini di-manage, dikelola dengan baik, diarahkan dengan tepat, akan sangat berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tapi kali ini untuk sedikit mengobati kerinduan kalian akan sekolah kita, teacher akan mengajak kalian jalan-jalan berkeliling ke beberapa spot di sekolah ini yang tentunya sudah tidak asing bagi kalian.
Bahkan mungkin bisa jadi kalian punya banyak kenangan dengan tempat-tempat berikut ini. Oke, here we go. Kalian pasti sudah sangat kenal dengan tempat ini. Tempat di mana kalian biasa menunggu jemputan bersama teman-teman sambil nongkrong dan ngobrol-ngobrol. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, energi besar yang tersimpan di dalam kebosanan dan kekangenan atau kerinduan kita itu teacher namakan energi potensial kebosanan dan energi potensial kerinduan. Ya, oke. Nah, energi potensial, kalau kalian belajar fisika, energi potensial adalah energi yang sebetulnya sudah ada di alam semesta ini, ya, dan manusia mengelola, memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia. Contohnya seperti energi potensial gravitasi, energi potensial kinetik, dan lain sebagainya. Energi potensial kebosanan dan kerinduan ini juga sudah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengelola, memanfaatkannya untuk kebaikan kepentingan kita sendiri dan juga untuk kepentingan banyak orang. Oke? Nah, ayo kita jalan lagi. Di tempat ini biasanya kalian menonton tim favorit atau pemain favorit kalian, atau mungkin gebetan kalian bermain basket atau futsal di bawah sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan merenungkan satu ayat berikut ini ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-38. Nah, inilah energi besar yang sebetulnya Tuhan sudah taruh di dalam diri anak-anak Tuhan. Selama kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ada energi besar seperti aliran air hidup yang mengalir keluar dari kehidupan kita. Oke, ada 3 tips yang teacher akan bagikan kepada kalian bagaimana mengelola energi besar yang ada di dalam diri kita saat kebosanan dan kekangenan atau kerinduan itu datang melanda diri kita. Oke, nah kita mulai dari yang pertama. Tips yang pertama ini mungkin agak aneh bagi kalian. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya, masa perlu sih yang satu ini? Tips yang pertama adalah rapikanlah tempat tidur, kamar tidur kalian setiap kali kalian bangun dari tidur. Tatalah tempat tidur, kamar tidur kalian sebersih dan senyaman mungkin. Loh, untuk apa teacher? Ngapain kita bersih-bersih tidur? Lagian kan sudah ada mbak, ada mama yang nanti akan merapikan tempat tidur kita. Oke. Tempat tidur atau kamar tidur itu seperti rumah pribadi, ya, seperti tempat kita pulang, ya, dan juga menyimpan banyak sekali privasi kita. Nah, ada kalanya hari-hari kita ini nggak berjalan dengan baik, ya. Pagi-pagi tiba-tiba ada pemadaman listrik, lalu internet down, ya mungkin laptop atau gadget mendadak error, ya nge-lag dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian pelajaran kita, ya ada tes, ada project-project, ada tugas, semuanya jadi terhambat di hari itu. Dan kemudian sudah capek, dimarahin guru lagi, dikejar-kejar tugasnya, ketemu papa mama dimarahin lagi gitu ya. Lalu yang sudah capek semakin lelah dan semakin stres. Nah, saat-saat seperti itu biasanya kita akan cepat ke kamar aja. Kita akan segera lari ke kamar, ya, dan sampai di kamar. Apabila kita sampai di kamar kita, tempat tidur kita rapi, kamar kita nyaman, kita datang bagaikan disambut dengan pelukan hangat, ya, big hug, sampai ke tempat tidur nyaman. Lalu kita akan beristirahat, membuang diri ke tempat tidur, dan kemudian berada di situ dengan nyaman. Nah, tapi bila kamar tidur, tempat tidur kita berantakan,
lalu kita masuk dengan kondisi yang stres, kita akan semakin lelah, semakin stres, dan semakin jutek. Oke, nah saat kita masuk dengan kondisi sehari yang sudah rasanya gagal total, lalu menemukan kamar tidur berantakan, mau cari bantal di mana, bantalnya nggak ada, di atas tempat tidur ada bola basket, ada sepatu juga di sana, semakin memperburuk hari-hari kita. Oke, nah karena itu rapikan, bersihkan, dan tempat tidur, kamar tidur kita juga adalah tempat di mana kita banyak menerima ide-ide, inspirasi-inspirasi yang baru. Ya, ada kalanya saat sudah berbaring, kalian mungkin pernah mengalami sudah siap-siap tidur, lalu tiba-tiba kita teringat, oh soal math, soal fisika yang tadi itu harusnya dikerjakan dengan rumus ini, lalu harusnya dikerjakan dengan cara begini. Lalu bangun lagi, ambil buku math, ambil buku fisika, kerjakan soal-soal, dan bagus, berhasil, benar semua. Nah, bagi yang main-main musik, yang suka bermain musik, bisa jadi kalian juga mungkin pernah mengalami sudah tidur, sudah berbaring, siap untuk berangkat ke alam tidur. Tiba-tiba kita teringat satu nada, satu melodi. Oh, kayaknya bagus, lagu kita dikasih melodi ini, ditambah nada ini. Lalu bangun, ambil gitar, nyalakan keyboard, mainkan piano, dinyanyikan, dan jadilah satu lagu yang bagus. Nah, inspirasi ide-ide baru seringkali muncul di tempat tidur, di kamar tidur kita, di tempat yang paling privasi bagi kita. Bahkan saat kita juga merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, seringkali kita lakukan di tempat ini. Karena itu, rapikan dan bersihkan tempat tidur, kamar tidur kalian setiap kali kalian bangun tidur. Tips yang kedua adalah, cobalah melakukan hal-hal baru atau hal-hal yang sama sekali belum pernah kalian lakukan, atau melakukan hal-hal yang sudah lama tidak pernah kalian lakukan, sudah lama tidak pernah kalian kerjakan lagi. Nah, siapa tahu ketika kalian melakukan hal-hal yang baru ini, kalian menemukan potensi atau passion kalian di hal-hal yang baru ini. Nah, kali ini bersama teacher kita akan melihat salah satu teman kita yang luar biasa yang mengisi waktu-waktu karantinanya yang panjang dengan satu hal yang berguna. Kita lihat yang satu ini. Yo, so most of you guys tell me what do you do in quarantine? How are you not bored? Atau kak, kalau temen aku ngomong, kamu ngapain aja sih kok nggak bosen? Aku ini loh bosen dari pas masa karantina. Sekarang ini aku akan menunjukkan kamu apa aja yang aku lakukan pas karantina. Let's go. Yo, jadi kalian pasti sudah tahu aku hari ini akan ngapain, yaitu memasak. Hari ini saya akan memasak pancake untuk kalian untuk menonton. I hope y'all enjoy. Okay, let's go on to the video. Jadi, terima kasih semuanya sudah melihat video ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk tidak bosan di masa karantina ini dan membuat kreasi-kreasi. Oke, thank you, bye. Selain menemukan potensi, kalian juga perlu memaksimalkan potensi kalian. Jangan malu melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya tidak begitu bernilai. Kalian bisa memasak, bisa membuat pancake seperti Natalie tadi. Kan pancake yang dicicipi orang dan ternyata enak, itu sudah potensi. Dan kalian bisa memaksimalkan hal-hal semacam itu. Bukan hanya pancake, bisa juga melakukan hal-hal yang lain. Dan memaksimalkan potensi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan juga bisa memberkati, bisa dinikmati oleh banyak orang, oleh orang lain. Dan kalau kalian berkata, aku kangen teman-teman teacher, kalian bisa membuat sesuatu dan mengirimkannya juga kepada teman-teman, kepada teacher-teacher juga mungkin, atau kepada siapa saja yang kalian bilang kalian kangen. Oke, ayo kita lanjut ke salah satu lokasi paling favorit bagi kalian. Walaupun kosong, kalian pasti mengenali tempat ini. Salah satu tempat terindah di muka bumi. Inilah kantin Karis. Ya memang dalam kondisi sekarang banyak yang dibersihkan, tapi nanti akan kembali dikembalikan seperti semula pada saat kita kembali bersekolah offline. Kita ada di poin yang terakhir. Setelah poin yang kedua tadi adalah mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir adalah lakukanlah, latihlah hal-hal yang sehari-hari kalian lakukan, yang biasa kalian lakukan. Perdalam itu semua.
Karena tanpa latihan, tanpa memperdalam semuanya, pada saat kita masuk kembali ke sekolah dan harus melakukan hal-hal itu lagi dengan rutin, kita akan merasa kewalahan. Kalian yang berolahraga tanpa latihan yang rutin, tidak mungkin nanti kalian akan masuk dan tiba-tiba mempunyai kekuatan yang sama. Kalian yang biasa ikut turnamen-turnamen, baik basket, baik soccer, futsal, dan sebagainya, berlatihlah setiap hari. Pada saat kita masuk sekolah nanti dan ada turnamen-turnamen yang harus kalian ikuti, kalian sudah siap secara fisik dan secara kemampuan kalian. Kalian yang melakukan hal yang lain, mungkin bermain musik, mungkin belajar dan sebagainya, tetap latihkan apa yang biasa kalian lakukan. Perdalam itu, tingkatkan kemampuan kalian sehingga pada saat masuk sekolah nanti kalian sudah datang dengan performance yang lebih. Bukan datang dengan kondisi yang aduh kita kok sudah lupa semua sih, gimana caranya dribbling, gimana caranya shooting ke dalam ring basket, gimana caranya menendang bola. Tidak, tapi pada saat kalian masuk nanti kalian sudah siap dengan performa yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, nah kita akan lanjut ke tempat yang berikutnya. Nah, ingat lagi ayat hafalan kita yang teacher sebutkan di depan tadi. Percayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan kita akan melihat aliran-aliran air kehidupan mengalir keluar dari kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Dan ada 3 hal untuk membuat kita tetap up walaupun di dalam kondisi lockdown. Yang pertama, biasakan untuk merapikan tempat tidur, kamar tidur, dan tempat-tempat privasi kalian supaya kalian nyaman berada di sana. Dan cobalah hal-hal baru, coba lakukan hal-hal yang belum pernah kalian lakukan. Dan yang ketiga adalah latih diri kita untuk melakukan apa yang biasa kita lakukan, sehingga pada saat nanti masuk ke sekolah performa kita sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita akan dengar satu cerita dari teman kita yang luar biasa berikut ini. Apa yang dia lakukan sepanjang masa karantina. Yuk kita dengarkan. Halo, aku nama aku Kristo dari kelas 9B. Jadi di video ini aku mau sharing tentang masa-masa aku selama karantina ini. Jadi aku selama karantina ini hanya main game, nonton, terus tidur, dan sehari-hariku emang gitu toh. Terus pertanyaannya itu bagaimana caranya aku bisa mengatasi rasa bosanku selama karantina ini dan tidak stres. Jadi selama karantina ini aku cuma mengikuti alur aja. Jadi kayak ya nggak usah mikirin lagi gitu, kayak ya udah lanjutin aja. Dan dengan cara itu aku jadi kayak nggak terlalu memikirkan kehidupan, jadi kayak bukan nggak memikirkan gitu, jadi kayak nggak bosan gitu. Terus akhirnya ya udah nggak bosan. Terus aku juga sering menghabiskan waktu dengan keluarga, jadi kayak bercanda. Misalnya aku juga diajari silat sama papaku, kayak bercanda sama mama dan kakak gitu kan. Dan itu membuat aku menjadi kayak nggak bosan dan betah saat karantina. Jadi usahakan kalian kayak lebih sering mengambil waktu dengan keluarga. Nah, itu sharingku, terima kasih. Ini sharing kita hari ini cerita teman-teman kalian. Tetap semangat, tetap sukacita, dan terus maju dalam Tuhan. Bye.